Dalam 5 tahun terakhir itu, pengalaman budaya atau cultural experience itu adalah yang naik 4 peringkat, jadi menunjukkan kinerja yang positif untuk Jakarta gitu ya. Kita kan perannya itu selain memberikan perizinan, kita juga memberikan fasilitasi. Jadi kayak kita mendampingi pelaku usaha ataupun investor yang mau jump in ke Jakarta gitu ya. Jadi selama ini tugasnya kami itu selain menggaungkan perizinan itu sudah mudah, terus kemudian banyak program-program, ada antarjemput izin bermotor, ada pelayanan Jak Evo, ada hal-hal lain yang inovasi pelayanan yang kita lakukan. Ini ada korelasinya dengan upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif tadi. Betawi ini sebetulnya terbuka, ada Arabnya, ada Baratnya, ada Chinese-nya loh, ada 3. Jadi budaya Jakarta itu bukan cuma satu pihak, tetapi kalau 3 elemen itu bisa dikembangkan dan diajak unsur-unsur 3 itu untuk mengembangkan, menurut saya angka skor budaya itu akan naik nanti tentunya dengan ekonomi dan sebagainya, sehingga ranking daripada Global City kita naik. Jadi harus ada satu upaya marketing menurut saya dari pemerintah DKI khususnya untuk Dinas Penanaman Modal, dan kita bisa bantu karena kita Plus ini kan 35 tahun ya, sudah pertama di Indonesia untuk marketing. Kita bantu banyak pemerintah daerah juga untuk memarketingkan ini. Ayo kita bersama-sama memarketingkan. Pemprov DKI Jakarta hadir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di PTSP Goes2 Mall di Kota Kasablanka. Kita semuanya nanti akan dapat layanan untuk perizinan, investasi, Dukcapil, dan masih banyak lagi. Urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Mungkin saya akan mencoba untuk memanggil terlebih dahulu siapa yang akan saya ajak berbincang-bincang kali ini, yaitu langsung saja ke atas panggung Bapak Budya Priyanto Putra, Kepala Bidang Penanaman Modal DPN PTSP Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Bapak. Dalam 5 tahun terakhir itu, pengalaman budaya atau cultural experience itu adalah yang naik 4 peringkat, jadi menunjukkan kinerja yang positif untuk Jakarta gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau dari sisi perekonomian mungkin lagi ada goyang, stabilitas politik dan lain-lain agak turun, tetapi kayaknya dari budaya ini sebenarnya menguat, dan ini kayaknya menjadi sign positif bagi kita bahwa Jakarta kedepannya itu juga budaya ini merupakan suatu hal yang tetap akan dipertahankan. Budaya seperti apa? Dengan tidak melupakan sejarah Jakarta sebagai
mungkin budaya Betawi, kemudian dulu sejarah historisnya itu Jakarta dibangun untuk apa, ketika Sunda Kelapa dibangun dan lain-lain, itu tetap kita narasikan, tetapi dengan menambah mungkin proses asimilasi dari budaya-budaya lain yang nantinya akan menjadikan komunitas Jakarta itu sebagai global city itu tadi. Ya, budaya ternyata kan satu dari beberapa elemen untuk menjadi global city. Dan Pak Gubernur ini teman saya lama, dan saya juga juri Abang None Jakarta dulu, lebih dari 10 tahun. Jadi saya tahu persis budaya Jakarta ini sebetulnya budaya yang terbuka, inklusif, bukan eksklusif. Nah, ini mudah-mudahan menjadi basic bagi Pemprov Jakarta. Sebenarnya keragaman budaya itu tercermin juga dalam berbagai kegiatan ya. Jakarta salah satunya itu juga fokus terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas PPK UKM itu perdagangan, perindustrian dan usaha kecil mikro di Provinsi DKI Jakarta, kita punya berbagai program yang menginkubasi ataupun mengengage masyarakat untuk berperan aktif dalam sektor ini. Dan 79,5% pelaku usaha ekonomi kreatif di Jakarta itu merupakan statusnya itu adalah UMKM gitu. Jadi ini juga kayaknya yang merupakan kalau orang bilang tuh fondasi ekonomi ya. Kalau misalnya justru ketika ada krisis, ada hal-hal lainnya yang paling bertahan terhadap hantaman krisis itu justru pelaku usaha UMKM tadi. Oleh karena itu berbagai program kita sinyalirkan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat data sedikit Bapak Ibu, jadi ekonomi kreatif itu dari struktur PDRB atau GDP-nya Jakarta gitu, kalau misalnya kita lihat, terus domestic produknya Jakarta yang kita filter, kemudian kita lihatkan itu hanya ekonomi kreatifnya, itu tuh cukup signifikan ya, nilainya itu mencapai 392 triliun, kurang lebih nilainya itu 10% dari total ekonominya Jakarta gitu. Betawi ini sebetulnya terbuka, ada Arabnya, ada Baratnya, ada Chinese-nya loh, ada 3. Jadi budaya Jakarta itu bukan cuma satu pihak, tetapi kalau 3 elemen itu bisa dikembangkan dan diajak unsur-unsur 3 itu untuk mengembangkan, menurut saya angka skor budaya itu akan naik nanti tentunya dengan ekonomi dan sebagainya, sehingga ranking daripada global city kita naik. Faktor pendorong paling utama itu kan di ekonomi sebenarnya gitu. Gimana kalau misalnya sektor lain tumbuh, itu ketika ekonomi tumbuh pasti sektor lain pasti akan ikut tumbuh gitu. Jadi harapannya investasi yang menjadi salah satu penopang ekonomi Jakarta ke depannya harapannya bisa tumbuh, sehingga kita bisa makin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta, sehingga meningkatkan kualitas hidup untuk tinggal di Jakarta, sehingga akan bisa bersanding sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. So, kita selalu membina hubungan baik antara pemerintah dengan Marketplace selaku entitas swasta gitu ya, dan juga ada ketokohannya Pak Hermawan juga di sini yang sangat dipandang dari dunia marketing gitu, dan ini merupakan salah satu kolaborasi yang sangat baik menurut saya, yang tentunya harus kita pertahankan ke depannya gitu. Dan harapannya mungkin Marketplace makin maju, makin jaya, sehingga makin banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan di masa depan untuk memajukan Jakarta. Nah, yang menjadi concernnya DKI itu merasa ya, maksudnya pengembangan UMKM sektor ekonomi kreatif ini, kita kan perannya itu selain memberikan perizinan, kita juga memberikan fasilitasi. Jadi kayak kita mendampingi pelaku usaha ataupun investor yang mau jump in ke Jakarta gitu ya. Jadi selama ini tugasnya kami itu selain menggaungkan perizinan itu sudah mudah, terus kemudian banyak program-program, ada antarjemput izin bermotor, ada pelayanan Jak Evo, ada hal-hal lain yang inovasi pelayanan yang kita lakukan. Ini ada korelasinya dengan upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif tadi. Sudah banyak inovasi ya, cuma yang penting ini persepsi daripada
investor yang minta izin ini. Jadi harus ada satu upaya marketing menurut saya dari pemerintah DKI khususnya untuk Dinas Penanaman Modal, dan kita bisa bantu karena kita Pak Plus ini kan 35 tahun ya, sudah pertama di Indonesia untuk marketing. Kita bantu banyak pemerintah daerah juga untuk memarketingkan ini. Ayo kita bersama-sama memarketingkan. Ya, ini yang harus makin diyakini oleh orang yang butuh. Jadi ini perlu perjuangan ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini bukan cuma slogan, bukan tagline, tetapi betul-betul reality. Urus izin sendiri itu mudah dan tidak ribet. Nah, pada kali ini kita semuanya bisa berkumpul. Bagi saya ini adalah tempat yang menyatukan kita semuanya. Jadi demikian ya Pak Herman ya. Yang sama-sama kita hormati seluruh panitia, Pak Herman terutama, bahwa terima kasih sekali Pak membersamai kami dan seluruh peserta yang sudah hadir. Jadi izin menyampaikan sebelumnya, kami Pemprov DKI Jakarta ada satu kebijakan, Mas Aldi. Jadi setiap hari Rabu kami wajib menggunakan transportasi umum. Jadi tadi saya dari Balai Kota ke sini ke stasiun Gunangdia saya jalan kaki, dari Gunangdia saya naik kereta stasiun Tebet ke sini saya naik mikrotrans. Jadi alhamdulillah perkenan dimohonkan maaf kalau saya boleh tepuk tangan memberikan semangat untuk kita semuanya. Jadi ini adalah kenapa sih gitu? Kenapa saya harus cerita seperti itu? Saat sekarang ini kami Pemprov DKI Jakarta melakukan beberapa lompatan-lompatan untuk percepatan, memberikan fasilitas yang baik untuk kita semuanya. Nah, salah satunya bagaimana kita menyusun Jakarta menjadi kota global dengan memperbaiki transportasi. jadi tadi seneng Bu, mulai dari pagi aku di sini sampai sore, dan malah acara pertamanya dari anak buahnya Ibu. Oh masih ada ya? Mana? Anak buahnya Ibu. Buahnya Ibu. Halo warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta hadir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di PTSP Gostumol di Kota Kasablanka. Kita semuanya nanti akan dapat layanan untuk perizinan, investasi, Dukcapil, dan masih banyak lagi. Mulai hari Rabu sampai hari Minggu, tanggal 21 sampai tanggal 25 Mei 2025. Anda tunggu ya. Urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet. Assalamualaikum. هذا إن شاء الله بفتح مشروع في إندونيسيا. فالجماعة ما قصروا وعطوني هذا اللي هو عبارة عن كيف التجارة في إندونيسيا، وإن شاء الله بإذن الله احنا نكون تجارتنا بين السعودية والرياض، بين السعودية وإندونيسيا. وإن شاء الله نفكر نسوي مشروع هنا اللي هو عبارة عن بيوت قصقصان اللي زي الهوتيلات الصغير. والحمد لله الجماعة جابوا معي، واشكر الله سبحانه وتعالى انا قابلت الجماعة هذولي. الله يعطيكم العافية. Urus izin sendiri itu mudah. Di sini saya lagi jalan-jalan di Mall Kota Kasablanka, kebetulan nggak sengaja lihat booth PTSP. Terus saya mampir karena saya mau buka usaha kecil-kecilan, jadi saya nanya-nanya bagaimana sih persyaratan untuk membuka usaha. Dan kebetulan tadi sudah dijelaskan persyaratannya apa saja, dan ternyata gampang banget ya. Sudah dibantu
proses perizinannya nanti tinggal ditunggu saja dan mungkin kedepannya insya Allah akan lancar. Ini sangat membantu dan tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor dan bisa juga sambil jalan-jalan di mall. Urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet. Tadi lagi jalan-jalan di Kokas ini aja, tiba-tiba ada booth dari DPM PTSP. Nah, terus tadi sempat mampir karena gue penasaran nih, dimsum istri gue tuh laku banget ya kan. Tapi sayangnya belum ada surat izin usahanya. Nah, tiba-tiba gue tanya di sini, akhirnya dijelasin panjang lebar, ternyata cukup sangat mudah. Nah, jadi kalian juga bisa sambil hangout, mungkin Sabtunya bingung mana, Minggunya kemana, sini coba kalian gak usah perlu khawatir karena di sini langsung dibantu sama timnya, dibikinin sampai jadi tanpa perlu ribet, asli langsung. Pokoknya thank you nih, jadi mempermudah. Jadi dimsum istri gua Mima Jakarta bisa kemana-mana, bisa kalian cobain nih. Ya harapan gua untuk pemerintah DKI Jakarta, semoga di sini lebih banyak lah booth-booth kayak gini gitu, karena kan kita masyarakat juga bingung nih mesti kemana, ya kan? Karena tadi aja ini gue sedikit ribet, tapi karena dibantu sama timnya jadi sangat mudah gitu. Ya untuk teman-teman yang ingin hangout bingung kemana, datang aja ke Kota Kasablanka Mall. Ini karena izin itu bikinnya sekarang udah mudah gitu. Urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet dah. Sekarang ini kita lagi di museumnya Pak Hermawan yang baru di launching awal 1 Mei kemarin katanya, yang bertepatan dengan ulang tahun Mark Plus katanya. Dan di sini di showcase apa ya, benar-benar historisnya Pak Hermawan. Misalnya ketika dia mulai nge-scratch satu buku gitu, atau misalnya barang-barang yang sering digunakan dia, yang individu beliau. Kemudian ada showcase barang-barang di event-event yang spesial buat beliau. Dan ini katanya akan diperlebar kayaknya, ini karena masih awal mungkin tahap 1 gitu kali ya. Tapi mungkin akan bisa belajar banyak juga di sini dari ilmu marketing, sehingga makin mengetahui Mark Plus itu gimana gitu ya, dan Pak Hermawan legasinya itu seperti apa, sebesar apa. Menurut saya ini tempat yang bagus dan nyaman banget untuk dikunjungi. Ya, bagi warga Jakarta sangat beruntung sekali untuk tinggal di Jakarta, karena servis layanan semuanya tersedia dengan sangat mudah dan nyaman, dan sangat disarankan bagi Bapak Ibu untuk menikmati inovasi dan juga layanan kualitas layanan yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tanpa Satu Pintu. Maka mari mengurus izin sendiri tanpa di pihak ketiga kan, karena semuanya bisa dilakukan dengan sangat gampang dan multi akses ya, bisa lewat Ajib, bisa lewat website, bisa datang langsung lewat sosial media dan lain-lain. Makanya kami mengajak semua warga Jakarta untuk mengurus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet. Saya ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa PTSP Goes to Mall hari ini hadir kembali di Kota Kasablanka Mall. Ayo bagi masyarakat dan juga warga yang saat ini sedang berbelanja di sekitar Kota Kasablanka bisa mampir ke sini, bisa urus perizinan dan non-perizinan, baik NIB, layanan makam, perpanjangan makam, maupun layanan SIP, dan juga ada lagi loh layanan terkait kependudukan. Untuk itu kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini yang berlangsung dari tanggal 21 Mei sampai dengan 25 Mei. Nah, yuk ditunggu kedatangannya. Urus izin sendiri itu mudah, kagak ribet.
follow Instagram @layananjakarta.